Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula selawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti yang terasakan pada saat ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lailatul Husna Lubis, SPD MSc, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Biofisika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil judul besar mengenai kelistrikan pada manusia dan hewan. Sebelum masuk pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nesya Destika Putri dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704212034. Sebelum masuk pembahasan, kita harus tahu bahwasanya tubuh manusia dialiri arus listrik, khususnya pada sel saraf dengan adanya impuls listrik. Biolistrik sendiri merupakan bidang yang secara khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia. Sedangkan impuls merupakan rangsangan yang melewati sel-sel saraf. Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Pada dasarnya, semua fungsi dan aktivitas tubuh sedikit banyak melibatkan listrik. Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan oleh tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan ada atau tidaknya impuls. Kita akan mengambil perbandingan pada kondisi istirahat dengan kondisi potensial naik. Dalam hal ini, tubuh manusia berperan sebagai konduktor atau penghantar listrik yang baik, karena di dalam tubuh manusia banyak mengandung air. Jadi meskipun tubuh manusia tidak terbuat dari logam, seperti kebanyakan benda konduktor, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang merupakan penghantar listrik yang bagus. Contoh penerapan biolistrik pada tubuh yaitu dalam sistem saraf. Unsur yang terkandung dalam biolistrik adalah kelistrikan dengan kemagnetan. Biolistrik di dalam tubuh terdapat pada sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Baiklah, kita masuk pembahasan pertama, yaitu pada kondisi istirahat atau resting. Dalam kondisi ini, sel saraf sedang tidak menghantarkan impuls atau rangsangan, sehingga muatan di luar membran akson lebih positif karena mengandung Na negatif. Yang kedua yaitu muatan di dalam membran akson lebih negatif karena mengandung ion K positif dan ion Cl negatif. Yang ketiga, tegangan listrik pada kondisi istirahat sebesar kurang dari 70 meter per meter volt. Yang kedua, dalam kondisi potensial naik. Dan di dalam kondisi ini terjadi ketika terjadi eksitasi neuron yang menyebabkan yang pertama adanya impuls yang menyebabkan pergerakan ion. Yang kedua, ion Na positif masuk ke dalam membran akson dan ion K negatif keluar dan membran akson. Muatan di dalam membran akson menjadi lebih positif yang menyebabkan terjadinya peningkatan nilai potensial listrik pada sel saraf. Selanjutnya yaitu bagian-bagian neuron. Kita dapat melihatnya seperti gambar di atas. Sel-sel neuron terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama dendrit. Dendrit yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Yang kedua yaitu badan sel, yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Dan yang ketiga yaitu akson atau neurit, yaitu sebagai penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Selanjutnya yaitu kelistrikan pada hewan. Ada beberapa hewan yang memiliki organ-organ khusus penghasil aliran muatan listrik yang umumnya organ-organ tersebut dapat menghasilkan ion-ion positif maupun negatif sehingga menimbulkan aliran listrik. Yang pertama ada organ elektroplas. Organ ini mampu menghasilkan aliran listrik yang bertegangan tinggi saat hewan mengalami gangguan atau bahaya. Contohnya seperti ikan belalai gajah dan ikan pari torpedo. Yang kedua yaitu organ elektrosit. Organ ini memiliki susunan seperti baterai kecil yang memiliki jumlah yang sangat banyak dan mampu menghasilkan tegangan listrik sampai 600 volt. Contohnya itu bulut listrik dan lele listrik. Yang ketiga ada organ elektroreseptor.
Organ ini dapat mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan oleh pergerakan otot mangsa. Contohnya seperti ikan hiu kepala martil dan echidna. Dari penjelasan di atas dan dari contoh gambar-gambar hewan yang sudah kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa semua hewan yang hidup memancarkan muatan listrik selama gerakan otot rutin. Meskipun pada kebanyakan hewan, listrik yang dikeluarkan lemah. Kelistrikannya dalam hewan tersebut digunakan untuk memburu mangsa, melawan serangan mangsa, dan bahkan navigasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja kelistrikan di tubuh manusia, terlebih di bagian saraf manusia. Sekarang kita perhatikan gambar saat ini. Saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, maka impuls rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Nah, inilah yang mengakibatkan neurotransmitter bermuatan Na positif masuk ke dalam sel saraf. Dan dapat kita lihat pada saat muatan positif Na masuk ke dalam sel saraf melewati membran plasma sel, maka rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf, dan saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan kembali dilepaskan menuju sel saraf lain.